Butuh duit gak sih? Hello nice people, welcome to my channel. Oke, nice people. Halo. Kali ini kita ini segmennya khusus sekali. Oh, luar biasa sekali. Jadi kita ada kedatangan seorang tamu. Jadi untuk satu segmen yang namanya SPI, Success People Interview. Waduh, mengerikan kata-katanya. Dan kali ini telah hadir di tengah-tengah kita nih, kita berdua. Jadi Ko David. Hai. Beliau adalah owner dari Cucu Bread and Salam. Generasi kedua ya Pak ya? Iya. Generasi kedua ya. Kemudian juga kopi ungkapan lah ini. Jadi kalau kalian merasa ini kopi strawberry, kalian salah. Ini Red Velvet namanya. Red Velvet. Yes. Oke, so jadi sini kita akan berbincang-bincang dengan Ko David mengenai Cucu dan juga mengenai kopi ungkapan. Oke, siap. Oke ya. Siap. Aman ya Ko? Aman, santai. Oke, gimana kabarnya nih Ko? Baik. Gimana kabarnya? Sehat selalu. Aman. Oke. Sibuk apa nih Ko sekarang? Bikin kopi. Iya sih, tadi saya lihat waktu bikin kopi, wah passion sekali, luar biasa itu, waduh. Mainan baru ya. Jadi boleh cerita dong kok kenapa sih kok ngambil kopi ungkapan tuh? Ya kebetulan ada teman baik yang dia memang passion di barista. Oke. Kebetulan saya pun juga orang dari bidang kopi. Oke. Jadi dia teman baik, kebetulan dia barista kan. Akhirnya dia nemuin formula-formulanya enak. Oke, iya. Dia sharing gitu loh. Yes. Join. Oke. Dan akhirnya mulai Ya. Oke. Makanya ini sairnya adalah kopi ungkapan ini kan limited sekali ya dan eksklusif banget gitu karena dibandingkan tempat yang lain di mana-mana ada gitu kan. Nah, ya ini investor berarti. Siapa tahu dari ini kalau ada nice people yang mau ya kan silakan hubungi Ko David ini. Thank you. On the record nggak bisa juga udah di record ini ya. Jadi saya nikmatin kopinya, wow. Enak ya? Enak semua, nggak ada yang nggak enak. Serius. Serius. Nggak lebay. Rahasianya apa kok? Bikin dari hati. Bikin dari hati. Itu langsung hati jantung saya langsung berdebar-debar loh. Boleh dijelasin nggak maksudnya bikin dari hati itu gimana? Ya kebetulan kita jadi mulainya dari hobi sih ya. Dari hobi ya kan, karena dia kan juga teman baik juga barista, itu udah hobinya kan, passionnya gitu kan, bukan yang komersial yang mesti mesti ini kopi ini mesti profit gimana berapa atau apa gimana. Jadi kan kita hobi lah ya. Hobi berarti kan dia mencintai kerjaannya. Yang penting paling puas, yang penting nikmatin kopinya puas. Jadi dari situlah jadi kita nggak ada yang profit minded, tapi lebih ke gimana rasa kopinya. Enak itu udah buat kita udah bahagia. Oke. Berarti memuaskan konsumen itu jadi membuat sebuah tujuan ultimate goal gitu ya kan? Wow, ini luar biasa sekali. Ini dapat insight nih. Jadi kadang-kadang bisnis tuh nggak melulu cuannya ya. Benar. Tapi harus ada hati. Kan jadi akhirnya kayak ubah-ubah kan. Betul. Terus akhirnya mungkin nanti akhirnya malah mungkin di spec down. Cuannya lebih naik. Mungkin nggak mempertimbangkan kualitas lagi. Yes. Karena diuber-uber. Iya, cepet gitu ya. Bodo amat yang penting klien dapat gitu kan. Ya, dari situ yang kita mampu. Siap. Ini saya nggak akan bisa membantah gitu karena pakainya tuh Greenfield loh. Ini bukan Greenfield yang UHT yang bisa tahan 3 bulan nih. Fresh milk ya? Fresh milk, 3 mingguan, wow. 3 mingguan buang. 3 mingguan buang, waduh. Expired buang. Saya jadi ada ide gitu, kalau kau udah 2 minggu gitu, kok ada ya? Benar. Banyak yang minta kok. Bikin puding. Oh gitu? Siap. Soalnya kan daripada dibuang kan, ya paling kacak 5 hari itu kan masih bisa dipakai buat minum susu, sereal, puding, ya udah pasti. Sorry, 5 hari? Mas, kadang-kadang kan masih banyak kan, kita mesti ibarat waduh ini kayak nggak bakal habis nih. Ya kebetulan ada yang teman yang minta atau staff yang minta gitu, udahlah kasih lah, daripada basi kan akhirnya
kebuang sayang. Butuh duit nggak sih? sorry ya, ini maaf loh ya, ini Greenfield itu harganya ya di atas rata-rata yang lain gitu, dan 3 mingguan 5. Soalnya kita punya sapinya sendiri sih. Ya. Jadi sudah di-tag gitu. Iya, sapi di kopi untuk apa? Iya, benar. Iya. Jadi kalau Nice People nanti kan lihat di lingkungan sini kan ya, di tempatnya kopi ungkapan ini. Ini beda banget dengan kopi-kopi yang lain. Kalau kopi-kopi yang lain itu kan pasti ada satu, walaupun tertutup, ada satu tempat untuk jualan. Tapi di kopi ungkapan ini tempatnya tersembunyi, ketutup semua, satu ruko dengan cucu foto bridal and salon. Yeah. Sekali lagi image yang saya tangkap ini kayak nggak butuh duit loh. Ini bisnis passion ini ya. Bisnis hobi. Bisnis hobi ya. Yeah. Kalau hobi biasanya ngeluarin duit. Wah. Speechless. Tetap butuh ya, tetap butuh. Buat running, buat operasional. Iya. Tapi rahasianya apa? Kenapa kok maksudnya gini? Speknya spek up nih kalau saya boleh bilang, di atas rata-rata, kemudian limited eksklusif sekali, and then tempatnya juga maksudnya tidak promosi jor-joran lah ya gitu ya. Saya lihat dari luar juga hanya ada kopi ungkapan kecil, memang mainnya di kopi. Rahasianya apa kok? Ya sebenarnya memang saya kan bukan targetnya memang mau buka coffee shop itu kan enggak ya. Oh oke, I see. Sekarang ya kita dekornya ruangan kan untuk generasi zaman sekarang ya, yang casual, yang seperti kafe. Jadi akhirnya kebetulan istri passion di kopi. Oh, I see. Dengan kopi gitu kan. Iya. Ada kebetulan juga ada jalan, teman juga ngawain. Bikin gitu kan. Nah, awal-awal kita bikin ya klien cucu yang pesen. Oh, I see. Dan kebetulan jalanan kita kan di sini banyak wisata kuliner lah. Oh, betul. Jadi dari situ mulai ada yang masuk. Jadi seperti itulah. Tapi benar-benar kalau saya lihat, saya perhatiin Kak David ini kan kalau waktu bikin itu kan cermat sekali, itu sekali. Iya. Training berapa lama kok? Kalau training standar sih memang kita ada 5 kali trainingan. 5 karena kan saya bukan dari background barista. Iya. Karena saya juga baru belajar kalau misalkan bikin kopi itu ada teknik-teknik khusus gitu. Oh, nice. Maksudnya racikannya itu mesti benar, mesti presisi gitu ya. Berapa gramnya, berapa lirinya, berapa detik untuk dia menghasilkan espresso-nya untuk satu shot. Jadi berapa detik? Berapa detik? 24. Terus sampai ke detik ya? Iya, sampai detik untuk dapetin satu good shot, best shot. Jadi satu shot espresso itu kan kita anggap good. Siap. Kayak gini. Malum, kuliah orang sibuk. Ini kok kayaknya menarik banget ya. Saya tuh pencinta kopi kok. Tapi nggak sampai detik-detikan tuh nggak sampai nih kalau. Jadi pokoknya nyeduh aja lah gitu ya. Boleh ceritain nggak supaya bisa membuat sebuah kopi ungkapan yang nikmat itu rahasianya di mana, detikannya berapa detik? Boleh nggak? Iya. Nggak apa-apa kan gue ya? Ini bukan rahasia perusahaan kan? Palingan gue masih simpen kartu asnya. Oh ya, kopinya ya kok ya, kopi ya. Iya. Oke, silakan. Ya, jadi untuk standar kita memang kita ada standar khusus yang satu shot itu kita nilai berapa gram kopinya. Seduhannya tuh berapa detik. Jadi dari situ kita udah nerapin standar ya, karena kalau misalkan standar kita melenceng gitu, jadi kita tahu rasa kopinya kayak gimana, terlalu pahit kah atau terlalu hambar kah. Jadi kita udah megang satu standar, nah itulah yang kita terapin gitu biar rasanya itu konsisten. Oke. Jadi semua itu kita ukur baik dari ingredientsnya ya, maksudnya susunya udah milih dan sirupnya ada mungkin sampai ke es batunya berapa jumlah es batunya berapa butir gitu loh. Jadi baru tahu ini. Jadi kalau saya nambah es batu, wah itu nggak sesuai dengan SOP kami. Extra cas. Ya, jadi begitu. Oke. Jadi semua kita ukur. Jadi
ketahuan lah dari situ konsistennya bisa kita pegang gitu loh. Oke. Beda banget ya kok ya. Beda lah kalau Beda dengan ya? kopi-kopi yang Asal bikin gitu ya? wah iya lah kopi yang lain itu udah. Jadi sebelum makan siang sebelum itu jam rame itu udah ada 20-30 gelas gitu kan. Tinggal ngambil Iya, udah jadi kopinya semua gitu kan. Kalau kita setiap pemesan kita langsung bikin sih. Oh, oke. Kita jadi misalkan satu klien kita langsung bikin fresh brew. Fresh brew ya? Iya, fresh brew. Jadi kita nggak ambil dari yang sisa atau kita bikin dulu dari pagi kita simpenin, itu nggak bisa karena kopi itu kan tahannya cuma 4 jam. Oh, 4 jam. Maksudnya ini menarik nih. Harus jelasin nih. 4 jam tuh gimana tuh? Wah. Kopi itu kan buah ya. Yes. Dari buah. Nah, dan buah itu kan punya ketahanan waktu tertentu. Contoh lah misalkan kayak apel. Nice. 1 jam kan pasti dia udah berubah warnanya. Betul. Jadi kayak kuning gitu ya. Gitu. Iya. Diatin beberapa jam kan rasanya udah agak beda tuh. Betul. Nah, itu juga kayak kopi itu kan buah. Jadi setelah diseduh, setelah jadi espresso itu standarnya memang dia tahan sampai 4 jam. Oh, 4 jam. Jadi dalam 4 jam itu udah mesti dihabiskan rasanya. Oke. Kalau lebih dari 4 jam itu pasti akan mempengaruhi dari rasa, dari tekstur dari rasa kopi tersebut. Jadi akhirnya kalau mungkin untuk yang pecinta kopi harusnya dia bisa ngerasain loh bedanya apa. Oke. Pantesan nggak ada yang enak di sini ya. Waduh, rempong ini luar biasa. Nanti jadi ditaker benar. Ditaker terus presisi waktu, presisi itunya, ingredientsnya, terus presisi dia punya takarannya ya. Iya. Misalkan susunya berapa? Iya. Jadi nggak asal campur. Iya. Jadi ini benar-benar kayak ya. Kita bikin dari benar-benar passion lah ya. Dari passion, dari hati, ya bener sih dong. Ungkapan hati ya kan. Waduh, luar biasa. Boleh tanya nggak kok? Spesial menu di sini apa? Kita standar memang ada aren. Jadi kita itu karena kita nggak pakai gula pasir ya. Gula pasir, oke. Kayak aren, jadi itu organik. Iya. Dan agak bahaya kan untuk yang maksudnya kalau yang kayak gula gitu kan kadang-kadang suka nggak bisa gitu. Oh iya. Terus kita ada gula aren, ada kopi aren, ada avocado. Ada klepon. Klepon. Itu enak banget itu. Ada sedikit slight taste coconutnya soalnya. Nice. Kopi ada slight taste coconutnya. Iya. Terus kita ada tiramisu. Non kopi juga kita ada choco orange. Tadi udah pernah coba ya? Tadi coba choco orange. Unik ya, soalnya rasanya kayak zaman dulu. Iya, zaman dulu semua. Jadi kayak langsung makan coklat kecil-kecil itu. Aduh, gila enak banget gitu. Sama kita ada red velvet. Red velvet. Yang ini ya. Wah. Ini boleh sambil saya nikmatin ya? Siap, oke. Jangan loh. Masak dulu ya. Apa? Masak dulu, soalnya red velvet di bawah. Iya, betul. Siap. Kopi ungkapan. Wah. Ih, warnanya cantik banget tuh. Langsung jadi warnanya ya? Iya, semua jadi kayak orange strawberry gitu. Iya, strawberry pink ada. Ini seru nih. Ini non kopi ya kok ya? Ini non kopi, tapi saya pernah coba kalau red velvetnya ditambahin satu shot espresso banget. Oh, tambahin? Iya. Oh, I see. Jadi ada tambahan kopinya, tapi sebenarnya ini standarnya kita memang non kopi sih. Non kopi ya. Jadi kalau buat yang mungkin nggak terlalu suka kopi, ini bisa jadi pilihannya lah ya. Iya. Jadi kalau nice people yang datang bersama pasangannya kopi edik ya kan, yang satunya nggak bisa minum, ceweknya nih partnernya. Iya, partnernya minum ini, warnanya cantik ya kan, terus satunya pesenin yang kopi, double shot segala macam, wah, melek langsung. Tos dulu, oke, nice. Ini spesial loh, diracik khusus oleh Ko David tadi. Wah, luar biasa nih. Juga spesial nih. Thank you. Review. Ya, rasa. Tadi ini unik banget sih. Unik ya. Nah, cewek-cewek doyan nih yang gini. Karena unik, karena kan dia taste-nya lebih feminin ya. Lebih feminin sih, betul. Jadi sorry doyan ini. Lihat langsung separuh. Enak. Tapi enak. Kayak ada rasa santan. Kayak cake ya? Kayak cake ada santan nggak? Kelapa ada nggak?
sebenarnya nggak ada campuran kelapa, cuman lebih ke arah kayak ada cake red velvet itu kan. Iya, kalau red, Iya, iya. ya rasanya itu cuma di ada rasa yang ninggal, cuma saya bingung ini rasanya apa. Iya, rasanya red velvet. Red velvet ya. Rahasia perusahaan. Nggak boleh dibocorin, bahaya ternyata. Lucu ya? Lucu. Ini kalau nice people yang nggak suka kopi, ini salah satu best sellernya di sini ya. Ya, salah satu ya. Favoritnya ya. Yang untuk non coffee ya. Non coffee. Kita Ya. ada juga kita juga ada satu yang ram regal. Jadi Ram kita regal. campurin biskuit, Mhm. biskuit mari regal sih kalau Oke. mau disebut namanya. Oke, siap. Itu di crunch gitu kan, ya rasanya unik, nggak ada Oke. campuran seperti ramnya. Ramnya. Ya. Sorry, ini ramnya alkohol atau Oh, enggak. ram makanannya? Iya. Nanti kalau yang alkohol kita malam-malam aja. Oh, siap, boleh. Jadi besok tolong diingatkan nice people-nya kita akan syuting malam hari. Berdua private. Berdua private lagi alkohol. Oke, sip. Oke, Korafit. Ya. Ini kan Kopi Ungkapan ini kan satu lokasi dengan Cucu Bridal ya. Benar. Nah, so ini membuat ada benefit kah buat Kopi Ungkapan? Atau harus bayar something gitu? Gimana? Oh enggak, karena kan kita kan memang ibaratnya kan saya sengaja taruh Kopi Ungkapan ini sebagai salah satu service untuk klien ya. Oh, I see. Jadi klien Iya, pun iya. bisa nikmatin kalau dia lagi santai, Betul, lagi di foto atau lagi dealing, Iya, atau lagi mungkin pada saat dia pre-wed atau pada saat dia hari H gitu. Which is kalau hari H itu kan pagi-pagi tuh, Iya. pagi udah mulai make up dan lain sebagainya kan, Oke. prepare dan lain sebagainya. Ya, kopi itu kan bisa buat dia ngantuk. Mood poster lah ya, mood poster. Jadi itu salah satu service juga sih buat Sure. klien. Berarti jam 6 udah buka? Kalau misalnya ada yang foto jam 6 nih, Kopi Ungkapan udah langsung buka? Udah buka dong. Luar Kita biasa. pagi-pagi biasa kalau make up itu mungkin klien bisa dari jam 4 pagi, jadi jam 3 pagi. Dan mereka butuh kopi pasti. Pasti butuh kopi ya, Iya. betul sih. Itu udah definitely butuh kopi ya. Jadi kita salah satu service lah, balik lagi ke klien, kita tawarin kopi. Oh, nice, luar biasa. Ini cerdas, brilian. Saya bilang brilian. Kita tawarin air putih kan. Iya, daripada kita yang Ngantuk. nyari bikinin kopi gitu kan, kadang-kadang Iya, tes iya, kopi orang-orang kan beda-beda ya, Pak. Benar. Ya, betul, luar biasa. Nah, kalau ini kan, kalau kita bilang corona ini kan, Ya. bisnis kayak Cucu, Foto Bridal and Salon ini kan terkena imbasnya ya, Pak. Ya pasti ada imbasnya. Drop sampai berapa persen, Pak? Dibilang drop agak susah untuk mengukur ya, Ya. karena biasa kalau wedding itu kan mereka itu merencanakan paling nggak setengah tahun sampai setahun Oke, di ke depan. ya. Ya. Jadi kita agak susah untuk mengukurnya, bukan kayak kita jualan something gitu yang bisa ngukur, oh bulan ini berapa, Ya. bulan ini bulan depannya berapa dropnya. Oke. Tapi yang pasti untuk mendapatkan klien baru agak susah. Oh, Sulit, karena kan ya. dengan adanya pandemi begini, klien pasti akan memundurkan dong. Oh iya. Nggak mungkin mereka akan memajukan Iya. wedding, apalagi dengan situasi PSBB seperti ini kan. Iya. Pasti mereka akan mungkin mundur akhir tahun, mungkin mundur ke 2021, Oke. mungkin bisa bahkan ke 2022. Atau otomatis untuk mencari klien baru akan lebih susah. Oke. Untuk pre-wed segala macam, foto-foto juga semuanya mundur ya? Kebetulan kita masih ada, kita melakukan new normal ya, dalam tanda kutip new normal, prosedur untuk pre-wed. Iya. Jadi kita semua sesuaikan dengan arahan pemerintah, kan? Kita ukur temperatur, segala macam, cuci tangan dan lain Iya. sebagainya. Kita adakan konseling apakah klien sehat dan lain sebagainya seperti itu. Dan kita masih melakukan pre-wed. Masih melakukan pre-wed ya? Masih melakukan pre-wed hampir tiap hari. Indoor ya kebanyakan tapi ya? Ya, mau nggak mau indoor dulu. Iya. Karena Yang untuk outdoor dipindah ke indoor banyak? diundur. Oh, diundur? Ya, diundur. Kalau misalkan wedding mereka masih lama ya, mungkin akhir tahun, bulan berberan ya, bulan November, Desember ya, kita sebisa mungkin mundur sampai ke nanti bulan September atau Oktober baru outdoor, biar cari yang aman dulu. Iya. Cari, maksudnya siapa tahu ada perkembangan lebih baik.
Tapi indoor kita masih melakukan hampir tiap hari kita masih melakukan untuk fotosesi privat indoor. Oke, nice. So untuk mengantisipasi nih, apa yang dari pihak Kodafit untuk berbuat apa nih? Ada inovasi apa nih untuk mengantisipasi? Tetap kalau misalkan wedding itu kan pasti wedding itu kan lebih ke arah konvensional ya. Tetap mesti gimana pun mereka mesti ada keberkatan, akad nikah. Oh, I see. Ya kan, nggak mungkin. Oh yaudah, merit aja gitu kan nggak mungkin. Oh, nggak mungkin. Ya. Setuju. Dan pasti adalah setidaknya party tapi party kecil gitu. Oke. Nah, jadi kita tetap menerapin itu semua sesuai dengan standar new normal. Gitu. Oke. Dan juga kita kan kerjasama dengan venue, hotel, restoran. Mereka bagaimana pasti lebih banyak technical meeting ya kan, karena klien maunya aman dan tamu pengunjung juga maunya aman. Jadi betul. Bagaimana prosedur new normalnya. Kalau yang wedding masih tetap, kalau memang mereka tidak mengundurkan hari H tetap masih jalan. Cuma mungkin skalanya akan dikecilkan. Yang sebelumnya mungkin party besar gitu ya lebih ke artinya lebih kecil, dan sebelumnya dia mungkin pakai bajunya yang mewah gitu ya, bobo gitu. Ya mereka mungkin sekarang ada sistem pandemi begini lebih ke arah kayak gaun-gaunnya yang lebih minimalis. Oh iya, yang nggak terlalu berjuntai-juntai gitu ya. Wah. Lebih minimalis, jadi simple. Iya. Ya wedding simple, sederhana bukan sederhana sih, tapi simple tapi tetap elegan. Simple tapi masih berkesan lah gitu ya. Iya. Kita biasanya menyarankan klien seperti itu sih. Siap. So sekarang ini yang lagi naik bridalnya, fotonya, atau salonnya nih? Kita sebenarnya salon itu lebih menunjang bridal ya, karena kita tidak see. salon make gunting rambut, salon seperti kayak blow dan lain sebagainya. Lebih ke arah kayak hairdo ya. Hairdo untuk bridal. Tapi yes, bridal kita lagi booming. Lagi booming malah? Ya karena kita kan inovasinya gaun-gaun kita kan terbaru. Oh nice. Ya tren-tren terbaru. Iya. Kita selalu ngikutin tren di luar seperti apa. Saya sebisa mungkin mencoba untuk membawa tren tersebut ke cucu. Oke. Itu impor atau bikin sendiri? Kita ada bikin sendiri tapi lebih majority-nya tetap impor ya. Oke. Nah, impornya ini yang pas situasi pandemi begini ya agak susah tuh. Mau nggak mau kan ketunda lah, seperti itulah. Barangnya ketunda. Tapi tetap masih bisa dilakukan. Ya. Nice. Ini kayaknya kalau berhati-hati banget ya ngomongnya Kodafit ya. Banyak raja perusahaan kayaknya nih. Tapi nggak apa-apa. Komentar banyak soalnya. Oh ya betul. Saya paham. Jadi gini, ini ada satu anggapan, saya nggak tahu benar apa salah ya. Jadi untuk beberapa perusahaan, beberapa company atau berupa badan usaha, COVID ini adalah disaster. Tapi for the company yang sudah established, yang udah puluhan tahun, ini adalah blessing. Karena ketika selesai ataupun sekarang ini, mereka dengan kompetitor yang baru ini kayak seolah-olah stuck dengan kondisi yang sama. Betul ya Pak ya? Benar, saya ngerasain begitu ya. Dan apa ibaratnya, kalau misalkan ya kalau saya bilang sih ini equilibrium ya. Dengar dari teman-teman juga sih kita ibaratnya start di satu titik start yang sama lagi nih. Dari nol nih. Mulai dari nol lagi nih gitu kan ya. Nyari apa sih ibaratnya kan, karena kan kita kayak dulu itu mungkin si A begini atau si B begini, tapi dengan adanya pandemi ini akhirnya banyak yang mungkin ada yang collab, betul. Ada yang kesusahan. Iya. Jadi sebenarnya sih bukan blessing in disguise ya, cuman lebih ke arah kayak pintar-pintarnya nyari peluang lah di sini. Iya. Yang mature lah ya, yang mature jauh lebih bisa bertahan lah ya, karena. So, cucu sini udah berapa tahun kok? Kita tahun depan 50 tahun. Wah, 50 tahun. Kalau pernikahan belum lahir. Pernikahan emas. Saya 23 tahun.
Langsung ketawa. Langsung bilang, ih Kalau boros, gue 15 deh. boros amat mukanya bang. Gondong ya. Oke, terus Ko David sendiri mulai terjun di cucu sendiri udah mulai sejak berapa tahun? Saya dari 2003, 2004 lah. 2003, 2004. Ya, tadi almost berapa ya? 15 tahunan ya. Oh 15 tahun, wow. 2003, 2017 dong? Iya. Sweet 17. Sweet 17. Dirayakan kok nanti. Sweet 17. Masih zaman nggak sih kok sekarang perayaan Sweet 17 gitu? Masih ya? Masih zaman. Wah. Tapi sekarang kan ya kayak pandemi begini mana bisa kan? Mana bisa ya? Iya, Betul, makanya betul. yang Sweet 17 tahun ini agak kasihan sih. Ya. Biasanya kan mereka pasti ada party, Iya. ya kita juga kan pasti nyediain kayak foto booth, Iya. candid liputan Sweet 17-nya, Oh, seperti itu oke. kan. Nah, akhirnya mereka nggak bisa ya, saya juga nggak dapet. Iya. Akhirnya nyari kantongnya di kopi. Di kopi. Nggak bohong kopinya aja kayak nggak butuh duit gini. Terus kalau Ko David sendiri hobinya, passionnya di mana Pak? Jangan ngomong kopi loh kok. Ya. Saya hobinya apa ya? Hobi secara daily life gitu, rutin gitu. Nge-gym. Nge-gym? Terus Waduh nih masa pandemi gini setengah mati ya kok ya. Mancing saya. Oh mancing. Iya. Mancing mania ya. Oke, itu maaf ya, saya nggak akan nyebutinnya belakangnya. Kena su lagi nanti. Mancingnya itu mancing sampai ke tengah laut gitu kok. Mancing konde. What is that? Gitu. Mancing ikan ya sampai ke tengah laut. Sampai tengah laut. Tengah laut. Wow. Laut sampai ke ya muara-muara, emang hobi sih. Hobi dari kecil jadi mancing. Dari kecil ya. Siapa yang mulai? Papa sih ya. Papa ya? Yang dulu waktu saya masih kecil sering diajak mancing. Oke. Jadi ya akhirnya sekarang bermancing deh. Nice. Ya. Sekarang dengan kondisi pandemi gini masih? Masih. Oh, masih? Masih. Malah aman kan di laut, mana ada virus. Bener juga ya. Bener juga ya. Kalau di laut ada virus, waduh. Bahaya ya. Berarti terakhir mancing kapan lo? 2 bulan lalu lah. 2 bulan lalu ya. Tetap masih. Kan ada komunitasnya ya. Oh, ada komunitasnya. Oke. Terus komunitasnya juga besar, jadi teman-teman banyak di situ. Ya akhirnya diajak ya ikut. Kalau kita bikin trip gitu. Iya. Sering kok mancing sampai ke luar, ke Alor, ke Kulon. Ke Alor? Iya, ke Alor NTT. Bukannya lawat Pulau Seribu. Alor NTT ke Bali. Itu ke Alor dulu baru nyebrang ya? Atau ke Kupang dulu NTT. ke Kupang dulu, Ya. oke. Baru kita naik speedboat. Naik boat nggak, naik buat speedboat sih, naik boat mancingnya sampai ke Pulau Alor. Terus ya yang dekat-dekat Pulau Jawa kan ya, Kulon, Krakatau. Siap. Ya gitu sih. Ya. Beda hobinya ya, nice people ya. Kalau saya ditanya gitu, gue ditanya hobinya apa? Makan, Netflix, paling gitu ya. Kalau nanti udah pasti. Itu hobinya mancing, dan mancingnya wow sampai ke Pulau Alor. Itu apa yang mau dicari gitu kok sampai ke Alor itu? Ikannya kan gede-gede. Ikannya gede-gede. Ikannya gede-gede. Sensasi narik ikannya kan gede-gede. Mau ikan monster. Gitu. Ya. Rekor berapa kilo kok? Enggak sih, kayak Giant Trevally GP itu 30 kiloan. Wah, 30 kilo. Ya mancing. Berapa jam? Duelnya sih, nariknya sih enggak sih. Paling 30 menit, 45 menit. Pernah juga narik lumba-lumba. Paling ya 30 menit. 30 menitan lah. 20 menit. Lumba-lumba pernah kepancing? Pernah, nggak sengaja dikelilit. Oh, udah nggak tahu juga ya? Hah? Nggak tahu kan? Ketarik. Iya, kita nggak tahu sebelum ikannya dekat ke ini kan nggak tahu kalau itu ikan lumba-lumba. Oke. Kelilit sih sebenarnya. Oh, kelilit ya? Ikannya kepancing. Oh. Kelilit, ya. Terus dilepas ya kalau lumba-lumba? Ya. Pura-pura kayak apa ya? Pura-pura ya penyu laut ya. Ya itu juga pernah. Wah. Ya bisa kalau memancing ikan yang
ikan-ikan yang memang enak gitu, kayak red snapper, kakap merah, tenggiri itu, atau tuna, yellowfish tuna, sashimi langsung di laut. Oh langsung ya? Langsung sashimi di laut. Wah, Langsung. rewardnya langsung dapat ya, langsung kepuasannya se-fresh gitu ya. Benar-benar langsung sashimi. Inilah bedanya kalau success people itu hobinya, kepuasannya tuh beda lah ya. Kalau nggak ada hobi lain juga, maksudnya kalau nggak ada kecintaan hobi yang beda dari job juga agak boring pasti ya. Oke. Tetap job ini tetap hobi, karena kan kayak saya kan backgroundnya memang juga fotografi. Oh, I see. Ya. Cuman kalau misalkan saya udah sehari-hari bergelut di fotografi, terus akhirnya nanti hobinya fotografi lagi kan boring lah pastilah. Cari apa lagi? Cari sensasi lah. Ada orang yang temannya sepeda. Lagi booming ya. Lagi booming sepeda kan, nongkrong gitu-gitu. Terus ada yang demen nari. Siap. Menyendiri ya. Tapi kalau ada komunitasnya nggak sendiri juga dong, ya kan? Happy parah lah ya. Happy benar. Ya. Oke. Hobi apa? Hah? Hobinya apa? Tadi udah sebutin. Apa tuh? Apa dengan body? Oh, sama. YouTube saya juga sudah menjelaskan. Reviewnya makanan. Makanan juga hobi sih. Makanan hobi juga. Hobi juga. Tapi nggak spesialis ngiter buat khusus makanan enggak. Oke. Masak sih belum dapat feel ya. Tapi udah ngeracik kopi, udah jago gini, udah dapat passionnya saya lihat dari jauhan gitu. Iya. Harusnya masak tinggal sebentar lagi dong ya. Masuk ke sana. Males ngerapiinnya kali ya. banyak apa sih ingredientsnya beda semua. Itu belum dapat feel sih memang di masak. Oke. Tapi kan ini spesial success people tuh biasanya kalau habis masak gitu kan, terus nanti ada HRT yang membereskan gitu kan. Kasihan, berantakan. Oke. So, gini kok. Kan generasi kedua ya kayaknya. Ada kendala nggak ketika dari generasi pertama? Oh pasti ya. Apa itu kok? Mungkin bisa diceritakan. Dari cara berbisnis pasti beda. Yang satu mungkin kan kedua orang tua kan mungkin konvensional. Apalagi sekarang dengan zamannya medsos dan Instagram, Facebook, penjualan kayak online shop itu udah pasti beda kan. Betul. Mungkin nanti saya ke generasi ketiga juga pasti akan ada beda lagi, gapnya pasti ada. Masih ada lagi ya. Dari tren baju udah pasti beda kan. Betul. Dari tren baju, tren make up, dari tren foto itu pasti beda. Yang dulu mungkin fotonya yang di pose ini sekarang maunya yang cuek bebek, yang candid. Iya, betul ya itu. Jadi kayak sudah natural aja gitu ya. Iya. Gimana cara ngatasinya, Pak? Berantem. Saya bilang itu kan mama gitu kan. Tapi berantem yang positif ya. Berantem positif ya. Tetap kita gimana cara maduinnya lah. Oh gitu ya. Iya. Terus gimana bisa membuat mama understand, mengerti gitu. Oke, akhirnya ya sudah deh gitu. Ya mesti buktiin dulu lah. Oh gitu. Mesti buktiin juga kan. Buktiin juga ya. Kalau misalkan bisa masuk ke klien-kliennya, mendatangkan klien lebih banyak kan pasti ya otomatis terbuka juga kan. I see. Jadi jangan cuma berantem doang, tunjukkan bukti nih. Ya betul kan. Aduh, kalau cuma ngobrol doang berantem doang, nggak selesai ya kok ya. Waduh, ini luar biasa karena dan gini, yang saya salut adalah gini, kalau David ini kan fotografi ya. Jadi bisnisnya itu kan bisnis dari mama kan memang sudah bridal, foto. Jadi Ko David ini mau untuk ngikutin satu inline gitu. Karena biasanya kan ada anak-anak yang udah modern ini kan passionnya udah ada kuliner lah, ada yang mungkin bisnis gitu. Ini saya salut banget sih kok, salut banget. Dan itu awalnya memang didesain oleh mamanya Ko David atau memang dari panggilan hati? Dibilang 100% panggilan hati juga pasti enggak lah ya. Oke. Mungkin juga kan waktu kebetulan
dulu waktu SMA apa segala kan mama papa memang kan kerja di bidang seperti ini. Iya. Mau nggak mau kan pasti saya juga ikut dibawa lah ya. Siap. Kan dulu sekolah kan pasti balik-balik pulang ke toko. Oke. Ya gitu. Ya disuruh bantuin gitu kan. Dari mulai apa, bikin dari nyortir foto atau bersihin foto. Dulu kan masih zaman manual, masih zaman film. Oh iya. Masih zaman film bener Iya, kan, iya. film dan lain sebagainya. Proses nyetak itu ya disuruh bantuin gitu kan. Ya dari situlah pelan-pelan mulai oke. Bisa ngikutin, nggak usah mulai lagi dari walaupun nggak langsung 100% tumbuh gitu, suka gitu kan, pasti ada lah kendala sebol gitu, ya kan, diomelin gitu. Iya. Tapi berjalan waktu ya bisa handle. I see. Nah ini gue tanyain nggak ya? Apa nih? Minum dulu. Iya minum dulu. Ini nih loh, antara ini kan cucu dan kopi ungkapan ini kan beda ya Pak. Ya. Saya sih sempat ada kepikiran gitu, terus apalagi beli franchise yang eksklusif gitu kan. Ini jangan-jangan saya ada kepikiran ini jangan-jangan stepping stone gitu untuk ada satu target pribadi atau mau ada next target bisnis yang sudah dipersiapkan. Mungkin mau masuk gitu. Ini kalau udah kayak begini berarti ada loh ya. Berarti ngomong saya mau masuk boleh, saya masuk sih nggak apa-apa gitu kan. Udah pasti sukses ya kan loh. Okay. Amin dah udah sukses. Kita kopi ungkapan ini sih sampai mikir sampai ke depan jauh banget sih belum ya. Oke. Karena kan saya mulai kopi ungkapan ini kan juga baru ya. Belum sampai 6 bulan kayaknya. Oh. Ya sebelum pandemi berarti kurang lebih Januari lah ya, Desember Januari. Karena setup ini kan juga nggak gampang ya. Betul. Ya, terus saya juga mesti kan ada training juga gitu kan. Ya, mostly kayak kurang lebih Januari baru kita mulai. Jadi belum panjang waktunya. Sementara ya saya passion dulu, dapetin feel-nya dulu. Ya, mungkin kalau misalkan banyak yang suka gitu ya, mungkin mau sih coba untuk buka di mall atau buka di tempat lain. Tapi sampai sekarang sih belum ya. Belum sampai. Ya yang penting klien puas dulu dah, kopinya enak dulu. Siap. Klien suka dulu dari situ baru dikembangin mungkin ya. Siap. Ya karena kan kalau dari bilang belum 6 bulan dari Januari itu kan langsung kepotong sama Covid ya. Iya, benar. Oh, jadi kayak benar. Untung banyak sih klien-klien dari Desember, Januari yang wedding kan sampai Februari gitu masih ada yang wedding gitu. So far responnya bagus. Responnya bagus ya. Okay. Tapi memang kemarin itu kan karena pandemi PSBB kita mau tutup 1 bulan. Oh, tutup 1 bulan ya. Tutup 1 bulan. Oke. Terus ini mulai buka klien biasa dari mana tuh? Klien apa? Klien kopi ya. Kopi. Kebetulan kan daerah Mangga Besar ini kan banyak kantor ya, banyak kantor, banyak hotel, juga daerah turis juga kan. Ya pasti dari kantor, dari bank, ya kan, orang-orang. Terus klien banyak sih memang dari klien saya ya, dari klien pribadi cucu ya. Karena itu kan dari yang udah saya bilang dari awal, kita kasih servis nggak cuma bidal, tapi ya kita suguhin minumannya. Ya. Dari situ mulut lah. Ada yang pesen dari online, dari Grab, dari Topet. Siap. Luar biasa loh kok. Enggak skala kecil nih. Selalu besar. Doain dulu. Ini mengelola cucu nih. Ini jujur ya saya tuh ketika mendengar nama cucu saya cucu di sini gitu kan, jadi kayak nama cucu itu lebih udah kayak melekat gitu. Cucu Bridal & Salon tuh memang udah buat saya udah gede banget gitu. Gimana cara ngelolanya kok saat ini? Ngelolanya karena kita bidang ini kayak sama ya, kayak kopi cucu itu lebih jasa yang ditonjolkan. Oke, ya. Jadi jasa itu servis kan. Jadi sebenarnya kepuasan
klien sih yang itu yang utama ya. Nomor Kayak satu kita ya. beli barang gitu kan, Iya. barangnya rusak atau kita bisa beli lagi yang lain atau mungkin ditukar barangnya. Tapi ini kan jasa ya, servis kayak foto, ya gimana cara mendapatkan foto yang bagus yang akhirnya klien suka, baju ditawarkan, bajunya yang ditawarkan juga klien suka, jadi itu lebih ke arah servis. Nah, jadi dari situ sih kepuasan konsumen, kepuasan klien yang ditonjolkan sih. Ditonjolkan ya. Iya. Tapi saya sempat sih melihat gitu ketika datang sini ngobrol-ngobrol gitu. Kuncinya klien bisa puas. Kalau saya lihat nih, saya nggak tahu benar atau salah ya, bisa mungkin saya salah. Sepertinya kekeluargaannya di sini dapat banget ya. Dapat ya? Iya. Ini saya tanya tadi kan, saya pikir saudara loh. Iya. Jadi orang yang tadi kayak Cicaca gitu, saya pikir saudara loh. Iya. Ternyata bukan. Saya bilang ini kita mah hanya, saya bilang wah, saya bilang gitu. Kemudian saya sama mereka juga staff juga kita nggak ada kayak level gitu sih, nggak ada ya, saling bantu, partner. Jadi saya sebutnya partner. Nice. Ini kunci yang sangat luar biasa loh ini. Kunci dong. Kunci berarti partner. Iya. Jangan anggap ini bawahan, jangan anggap ini staff. Iya. Anggapnya partner ya. Iya. Soalnya kayak gini kerja tim sih ya. Teamwork sih ya. Bukan ibaratnya kan, misalkan nih contohnya saya foto, tapi kan setelah difoto kan pasti ada yang mengedit, ada yang bikin foto itu gimana jadi bagus, terus nah berarti dari foto lari lagi ke marketing kan, marketing gimana men-show foto tersebut biar klien suka dan segala, jadi semua satu lingkaran kalau saya bilang ya. Iya. Jadi kalau misalkan satunya kurang bagus gitu akan berdampak ke semuanya ya. Betul. Ya. Jadi kalau ada satu keluarga gini kan jadi bondingnya kuat ya Pak ya. Iya. Siap, luar biasa. Ya, saya gini, jujur kenapa saya bilang gitu, karena kemarin itu waktu saya datang pertama, Cicaca tuh yang serving. Apa? Bikin kopinya. Ngerti loh, saya bilang. Ya? Iya, padahal saya ini kan cucu kan. Ini bagian dari cucu, saya bilang. Terus sampai anggapan saya adalah saudara. Benar. Karena mau involve gitu kan. Terus saya baru tahu tadi, saya bilang, bukan. Wah, saya langsung kaget. Ya, mereka pada mau belajar, ya udahlah saya ajarin. Siap. Itu nice people ya, itu rahasianya jadikan keluarga gitu kan. Jadi kalian nggak perlu nyuruh, dia akan dengan senang hati belajar dan akan jangan pelit ilmu ya. Iya, pelit ilmu, betul. Ya betul sih, kalau ini kan anggapannya sebagai sebuah ilmu juga ya Pak ya. Iya karena kan sebenarnya kayak racikan-racikan itu kan rahasia dapur ya sebenarnya ya. Betul. Anak-anak juga pada mau ikut bantu, ya udahlah nggak apa-apa lah. Gitu ya. Yang penting hasil akhir di klien puas dengan kopinya, dengan rasanya. Siap. Luar biasa kok. Ini banyak belajar nih. Wah, ini suhu ini. Kalau saya Bapak Sultan. Kebalik, nice people, kebalik. Oke. Kalau untuk cucu sendiri ada pengembang berikutnya ada apa? Sementara ini sih kita lihat dulu ya situasi pandemi begini gimana. Ya. Karena ini pasti akan panjang ya. Oh iya, betul, setuju. Sampai ketemu vaksin kayaknya masih belum. Ibaratnya kalau belum ketemu vaksin pasti belum beres. Iya, setuju sih. Jadi sementara ini kita terapin new normal. Terus ya itu yang saya melihat klien-klien banyak yang maunya wedding tapi yang simple ya. Maunya yang walaupun simple tapi elegan, tapi dia nggak mau yang sampai kayak ribet gitu loh. Iya. Apalagi pestanya kan mungkin juga tidak besar ya, mungkin kan nggak bisa besar gitu kan. Jadi yang saya tawarkan misalkan kalau misalkan pre-wed di studio otomatis masih bisa rutin gitu. Nah kayak baju-baju kita tawarkan yang simple tapi elegan. Nah itu yang saya nggak tahu komuter lain sudah atau belum, tapi kita udah. Ya oke, siap. Ya ini memang kayak apa ya, kalau saya boleh bilang ketahanan lah ya kok ya, kalau saya bilangnya. Ketahanan lah ya. Ini kalau kita ngomong maraton lah ya gitu ya. Iya, kita sebutnya apa sih?
hukum alam ya, siapa yang kuat, Iya, siapa iya. yang kuat Dia bertahan ya, betul. Makanya kita play defense, maksudnya ya kita nggak yang sampai jor-joran kayak contohnya menghabiskan apa yang belum nggak perlu misalkan ya. Yeah. Ya, kita lebih banyak main di medsos itu kan yang mungkin tidak seperti kayak kita mesti kalau dulu kan sering tuh ada in-house, kita ada in-house ada kayak kan ada in-house itu ngundang fashion show gitu kan, seperti itu kan. Nah, itu kan kita nggak bisa lakukan sekarang. Dulu juga banyak wedding exhibition kan, kayak wedding cantik gitu kan di expo di JCC atau di Balai Kartini kadang-kadang gitu ya. Nah, sekarang kan nggak bisa. Iya, betul. Jadi kita gencarkan di medsos, ya kan, kita adakan promo-promo, kita adakan kasih diskon spesial selama PSBB. Oh, nice. Terus juga itu mereka juga bisa kontrak dalam arti harganya terikat sampai dia merit ya 2021 atau bahkan 2022. Jadi seperti itulah sama kita sediakan gaun-gaun yang memang cocok untuk di musim situasi seperti ini ya. Oke. So far hasilnya gimana, Pak? So far hasilnya lumayan lah. Bagus. Bagus ya. Bagus. Ada feedback lah. Ada feedback ya. Ya. Walaupun mungkin klien akan lebih tidak jojoran gitu kan, ya kan. Tapi paling nggak ada feedback. Mereka bolak-balik nanya, akhirnya deal. Karena kan sekarang wedding ini kan mungkin bukan ibaratnya mesti spend uang besar kan. Wedding ini kan salah satu yang ibaratnya uang besar lah ya. Nah, mereka juga pasti nggak akan langsung kayak oke, gitu loh, gue suka musik ini kan, tapi pasti mereka akan banyak pertimbangan. Itu yang kita coba follow up terus. Nice. Menarik. So, next question untuk Kopi Ungkapan, what next kau? Apa nih? Untuk what next, apa yang mau direncanakan? Ciptaan rasa baru mungkin ya. Ciptaan rasa baru, terus ya mungkin saya akan lebih gencar di medsos ya. Kita udah kerjasama dengan semua online ya, kayak Grab, Tokped, Gojek. Tokped juga ada? Udah ada. Tokped, Grab, GoFood, ya itu sangat membantu sih. Sangat membantu. Ada sepertiganya lah dari sana. Wow. Ya, sepertiganya dari sana lah. Ada yang ibaratnya mereka, karena kita juga ada siapin produk 1 liter. Oh, 1 liter. Ya, produk 1 liter. Nah, itu bisa tahan sampai 3 hari. 3 hari. Nice. Jadi kalau misalkan kayak cup begini kan langsung minum kan, karena dia ada esnya. Kalau esnya mencair pasti akan ada rasa beda. Betul. Kalau kayak botol kecil kita punya yang isi 250 ml sampai 1 liter. 1 liter ya. Itu kan bisa tahan sampai 3 hari. 3 hari. Taruh aja di kulkas. Oke, nice. Besoknya udah dingin langsung minum ya. Oke, nice. Jadi nggak cuma cup inilah. Siap. Sudah klien terjauh di mana kok? Klien terjauh ya selama ini masih Jakarta sih. Oh, masih Jakarta. Pusat, selatan sih ada. Wow. Yang terjauh Pak Tangerang dong kalau. Tangerang ya? Iya. Wow. Alam Sutra dan lain sebagainya. Alam Sutra loh? Iya. Kirim ke sana? Ya. Kebetulan mereka kan pesen beberapa liter lah ya, botol yang literan gitu kan. Jadi nggak terlalu mahal untuk ongkos kirimnya ya. Oke, ya ini kalau enak itu pasti dicari lah ya. Dari sini ke Tangerang itu, wow, saya bilang lumayan loh. Semarakan Serpong ya. Karena kan bisa 3 hari kan. Jadi mungkin mereka juga ada acara atau party. Oh iya, mungkin ya, stok banyak. Iya, stok banyak. Iya. Nice. Oke, nah ini kalau untuk Ko David sendiri, what next-nya? Apa plan berikutnya nih? Mau merambah bidang apa lagi nih? Aduh, ini nih kita yang seru nih. Ya? Kita mau buka apa nih ceritanya nih? Ini kita bukain aja studio podcast aja ya. Berikutnya, ini, tapi saya nggak mau bocorin terlalu banyak. Cuman kita pasti mau renovasi studio. Kita mau renovasi studio ya. Ngikutin tren di luar. Oke. Ya, nah itu
dalam situasi pandemi gini kan kita bisa banyak merapikan ya. Ya, betul. Sesuatu yang mungkin yang kurang, ya ini momennya pas lah. Betul, betul. Jadi saya mengganti nuansa di interior studio. I see. Sementara, ya mungkin dalam waktu 2 bulan inilah. Oke. Saya harap mau kelar. Jadi tamu-tamu klien-klien yang nanti weddingnya di Berberan di Desember gitu, kalau mereka mau foto studio yang baru bisa. I see. Kalau kopi ya nyiptain rasa baru, sama maintain saya bilang ya, karena maintain kopi itu nggak susah loh. Iya sih. Rasanya itu masih pas kan, karena tadi saya bilang diukur apa segala gitu kan, karena dia meleset dikit aja. Rasanya mungkin agak beda, mungkin pahit atau mungkin lebih hambar. Kontrolnya ya. Benar, jadi maintain di situ sama ya kita renovasi. Renovasi ya. Masuk ke itu podcast kok. Ya, mancing lagi ya, tetap mancing ya. Bisa live streaming di live apa? Collab. Live di studio baru. Live IG ya. Iya. IGTV segala macam gitu ya. Background yang baru kan? Iya siap. Ya, boleh. Saya support ya. Oke, siap. Oke. Lumayan. Dapat studio. Yang mahal ya kok ya. Free. Free. Oke, nice, mantap. Free anytime. Anytime. Kamu. Jadi harus tanya kapan kok? Kapan kok kira-kira untuk renovasinya? Sekarang masih tahap gambar. Planning dulu gambar ya. Oke. Udah bolak-balik lah tektokan gambar. Oke ya. Kalau udah ACC kan langsung jalan. Ya mungkin kurang lebih 2 bulan. Oh 2 bulan ya. Oke. Nice. Ya semoga nih semuanya kalau saya bilang situasinya mendukung ya. Iya. Pas selesai langsung pas lagi semua kondisi sudah membaik ya. Jadi kita saya harapnya sih begitu kelar pandemi kita udah lari. Siap lari ya. Betul. Ya ini salah satu pelajaran juga ya bahwa kondisi sekarang ini memang saatnya kita untuk berbenah ya Pak. Benar. Jadi kita bukan hanya cuma berdiam dan bertahan, tapi kita berbenah untuk nanti selesai langsung. Iya. Jadi situasi begini kan mungkin misalkan kayak agak senggang ya kita bisa apa yang kurang bagus kita ganti. Misalkan, contohnya saya merenovasi. Ya. Terus ada yang kritik-kritikan dari klien mungkin saran-saran gitu saya pertimbangkan gitu. Nah, jadi saya berharap kita udah berubah gitu once sudah pandemi udah over gitu ya bisa langsung lari gitu. Siap. Oke, ini menarik banget ya. Luar biasa loh nice people bahwa kalau ketemu dengan success people gini kayaknya memang auranya positif banget ya gitu. Waduh gitu kan, kalau yang lain ini memang kondisinya lagi begini. Kalau ini selalu tidak menyerah dengan keadaan, terus mau berbenah dan terus mempertahankan, mau cari menu baru, terus renovasi studio foto. Wow, luar biasa loh. Gimana ya namanya pandemi ini kan semuanya kena imbas ya. Pasti. Ya, jadi kita diam-diam di rumah pun juga nggak akan solve problem gitu. Yes, betul. Setuju sekali. Ya, that's why nice people tadi saya lihat waktu saya sebelum ini siap-siap. Ini yang beli kopi banyak, yang masuk ke cucu bridalnya juga banyak loh. Saya bilang, amazing ini lumayan loh. Ini buah karya dari Ko David berhasil loh ini. Ya kan? Thank you. Slow down tapi nggak berhenti dan terus pelan-pelan ya kok ya. Oke, Kak, mungkin last question kok. How you see the world right now, Kak? Lihat dunia ini sekarang ini kondisinya gimana, Kak? Kebetulan saya rasa sih akan banyak perubahan yang major ya. Ya. Kalau misalkan kebetulan saya suka traveling juga. Saya hobi traveling, saya hobi suka sih. Saya suka traveling gitu kan, keluar. Pastinya akan beda dengan selama belum ketemu vaksinnya ya. Pandemi begini pasti akan beda. Contohnya kayak kita sekarang aja untuk ke Singapura aja mesti karantina 14 hari. Untuk
Padahal itu yang paling dekat loh. Yeah. Singapura aja mesti karantina 14 hari dengan ongkos sendiri, belum ngerasain masuk ke dalam negaranya kan. Iya, betul. Berarti akan susah maksudnya. Terakhir baca berita Singapura resesi kan. Iya, betul. Resesi, Drop kan? 40% kan Iya, perekonomiannya. resesi, kan? Jadi mungkin akan tough ya untuk ke depan kalau sebelum ini ketemu vaksinnya ya. Iya. Ya untungnya Indonesia ini kan negara besar. Siap. Jadi saya rasa mampu lah. Maksudnya kayak Singapura itu kan kecil ya negaranya, populasi orangnya juga kecil. Yeah. Jadi mereka mengandalkan trading lah ya. Ya mengandalkan orang source-nya dan Yeah. orangnya sendiri kan nggak akan cukup untuk semuanya gitu loh. Sedangkan kita kan marketnya besar. Jadi peluang masih banyak di Indonesia. Tapi kalau di luar secara world itu saya nggak tahu dah China sama Amerika gimana. Itu pasti seru tuh kalau ada something. Iya. Pengen nanya nih, kira-kira Trump jadi lagi nggak ya? Iya, seru sih kalau Seru ya, ada something ya. Tapi saya harap sih enggak ya. Saya harap baik-baik aja. Jadi ya lebih cepat over kan lebih bagus buat semuanya. Siap. Ya. Luar biasa. Mungkin ada saran buat para nice people, subscriber saya atau mungkin viewer saya. Tetap semangat. Tetap semangat, semangat ya kan. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Di masa pandemi ini. Ya. The fittest yang survive ya. Ya, betul. Mau mesti cari ya yang penting jangan berpikir negatif lah. Oke. Pasti di setiap yang kurang bagus atau tidak baik pasti ada sisi positifnya. Iya. Tinggal perspektif Orang orang melihatnya gimana. Siap. Dan tetap semangat. Siap. Ini luar biasa kan. Auranya positif banget loh, gila lo, luar biasa loh. Tetap semangat. Setiap kali namanya ada resesi ataupun ada krisis, pasti ada tersimpan peluangnya. Ya, dan lucunya kan history repeat itself ya. Iya. History itu repeat itself. Jadi setiap kali ada resesi, nantinya akan melonjaknya lebih terbang lagi. Oh, lebih terbang lagi ya? Oke. Saya pernah baca gitu kan, per itu kalau ditekan. Iya, betul kan, sih. Per itu kalau ditekan gitu, dia lompatnya kan lebih tinggi. Betul, setuju. Nah, kita anggap ini zaman pandemi ini ya, per kehidupan kita lagi ditekan nih. Iya, betul. Nah, tinggal nanti bisa, emang seperti itu sih. Kan kalau kayak dunia gitu kan, dulu aja tuh ada Great Depression kan ya. Iya, betul. Waktu di Amerika itu tahun 2000-an something itu Iya, Great Depression, terus Respond kan. Iya, betul. Respond tuh lebih parah tuh. Iya. 98, ya kan. 97-98 tuh Krismon Asia itu kan parah sekali. Tapi Betul. ternyata kan lompatnya kita lihat tuh kemajuan lebih banyak. Nah, dengan ada ini pasti saya yakin nantinya akan lebih seru lagi lah. Semoga diberi umur yang panjang. Nah, itu yang utama tuh. Kita aminkan aja, amin. Stay healthy ya. Ya, stay healthy, stay ya. fit, stay healthy, stay positif ya kan, Iqbal ya. Gue kan 23 tahun kok panjang kok. Udah kalau 15 tahun, waduh, baru panjang kok. Kalau lagi kita ketemu lagi ya. Itu lagi. Ya. Iya. Siap. Oh, kita tuh mancing bareng kok. Oke Kak, thank you banget dong. Thank you. Ini waktunya, aduh ini hari Thank you. minggu-minggu gini, Thank you. waduh. Masih udah ngobrol banyak, yes. sharing. Ini saya dapat kayak gini dapat banyak insight bahwa kayak gini ya, kayak Cucu gini kan minggu aja masih melayani customer, kemudian kopi ungkapan ya, kalau kopi makanan pasti masih ya. Tapi yang saya salut itu Cucu ini masih buka open, orang datang masih dilayani dengan Justru baik. minggu dong, Sabtu minggu memang ya. Iya, kan kebalik sama orang kantoran. Oh, I see. Iya, justru Sabtu minggu. Karena mereka kan sempatnya orang-orang banyak kantoran sempatnya ya Sabtu minggu. Oh gitu ya. Iya. Tapi kan banyak work from home juga kan. Oh pasti ada ya. Biasa. Nah sekarang dengan situasi seperti ini pasti mereka nanya-nanya dulu Nanya dulu ya. Nanya dulu baru Siap, nanti siap. Mereka rasa cocok baru datang. Siap. Jadi ya Sabtu minggu malah kita beda lah sama yang beda sih ya. Iya.
Jadi sebuah bisnis yang Sabtu Minggu masih buka. Wah, ini pernah masuk bisnis sana agak tough memang sih kok. Saya pernah masuk bisnis sana memang tough sih kok. Bisnis retail kan, retail itu kan kalau buka kayak factory outlet itu kan ramainya Sabtu Minggu. Benar. Wah, itu Sabtu Minggu. Iya. Sabtu Minggu. Iya, dan ini capek banget sih kok memang kok. Dan ini memang kalau bisa bertahan luar biasa banget. Ya, semoga terus ditingkatin. Enggak lah, ini terus. bisa bertahan 50 tahun kok. Iya. Ini sistemnya luar biasa, kekeluargaannya luar biasa. Salut nih. Ya, 50 tahun. Itu tahun depan kita 50 tahun. Iya. Ada celebrate something? Tadinya kita mau celebrate. Oke. Kita mau ngasih special discount. Dan semuanya kita anggap diskon 50%. Oh, 50 pas ya. Oke. Kita mau fashion show. Ya, moga-moga tahun depan bisa lah. Harap-harap ini situasi udah mulai ada normal. Oke. Amin lah, saya doakan ya, ini karena doa ini kan apa besar kuasanya. Yes. Dan yang kedua kan memang ini doakan sekali kalau memang ini bisa terjadi kan memang kondisi Indonesia juga udah pulih ya. Oh iya. Jadi kita semua jauh lebih enak lah kondisi menjalani hari-hari ya. Oke kok, thank you kok atas supportnya ini. Thank you. Aduh, nih saya sempat tempat ini saya amazed banget. Tadi kita mau ngatur setengah jam, ternyata cuma 5 menit udah dapat spotnya. Lightingnya bagus banget, tanpa perlu lightingnya pas. Lightingnya pas ya, bagus ya. Iya, nggak perlu bawa apa lighting yang aneh-aneh, udah langsung jadi. Siap. Tapi di studio baru cobain lagi ya. Siap, pasti kok. Nanti kita collab lagi, kita akan coba lagi ya, kita promosikan lagi. Bawa aja narasumber yang lain. Siap, oke. Kalau gitu, thank you ya kok ya atas waktunya. Thank you. Oke, nice people. I'm Afuk Chandra Hartanto. Let's stay positive and be positive.